Belajar agama Islam bersama Ibu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Libur sudah berakhir ya. 1 tahun lamanya liburannya. Hari ini kita mau mulai belajar lagi di semester 2. Dimulai ya teman-teman. Diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal membaca doa sebelum belajar? Jangan lupa sebelum belajar mandi yang bersih, sarapan yang banyak, agar nanti belajar bersama Ibu Ati tidak ngantuk dan tetap semangat. Yuk kita mulai. Semester genap ini kita mempelajari pembelajaran 7, yaitu berani, dengan subtema sikap berani Nabi Shaleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Bu Ati mau sedikit cerita nih tentang kisah Nabi Shaleh Alaihi Salam. Anak-anak duduk yang rapi, buka matanya lebar-lebar dan telinganya yang besar selebar gajah, agar bisa melihat dan memperhatikan dan mendengar dengan baik cerita berikut ini. Yuk kita simak. Nabi Shaleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Shaleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Shaleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Shaleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Shaleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shaleh dan menganggap Nabi Shaleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Shaleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Shaleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Shaleh. Suatu hari, Nabi Shaleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shaleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Shaleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Shaleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan.
menepuk-nepuk pipi mereka, dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Serukan anak-anak mendengar cerita tentang Nabi Soleh. Kesimpulannya adalah atau rangkuman dari kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus Allah agar berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat pemberani, yakni berani mendakwahkan kebenaran kepada kaum Samud. Tugas anak-anak sekarang adalah silakan buka buku paket agama Islam halaman 49. Anak-anak boleh membaca ulang materi yang ada di buku paket ya. Kemudian silakan kerjakan insya Allah aku bisa yang beri tanda checklist di halaman 49 nomor 1 sampai nomor 3 dan halaman 50 ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materinya sampai di sini dulu ya anak-anak. Dilanjut Senin depan. Sebelum ditutup, mari berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asyr. Angkat tangannya bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next my video.